Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah konsep dasar pemrograman. Masih bersama saya, Suyanto. Untuk pertemuan kita hari ini, kita masuk di pengantar pemrograman ya. Jadi kalau kemarin kita masih membahas sekitaran teori-teori sampai di struktur pengulangan, kemarin kita akan sedikit masuk ke core programnya. Nah, jadi kemampuan akhir yang ingin direncanakan di mata kuliah ini sebenarnya untuk materi ini adalah mampu menjelaskan konsep pemrograman prosedural, mampu menjelaskan perintah-perintah dasar di dalam pemrograman ya. Nah, sebagai bahan kajian itu yang pertama, kalau kita mempelajari pemrograman, konsep pemrograman itu tidak lepas dari algoritma. Maka ada namanya yang pertama kita harus pahami dulu adalah pengantar algoritma. Jadi algoritma itu merupakan sebuah kata yang dikutip dari nama seorang ilmuwan dari Persia, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau sering orang disebut disingkatnya dia al-Khwarizmi. Nah, itulah makanya kata algoritma itu diambil dari nama ilmuwan dari Persia, seorang ilmuwan matematika ya. Nah, paradigma pemrograman, apa itu paradigma pemrograman? Yaitu sudut pandang atau strategi analisa khusus yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah pemrograman. Jadi di dalam kita menyelesaikan suatu masalah yang nanti akan kita gunakan dengan pemrograman, itu kita tentunya masing-masing punya sudut pandang ya, masing-masing punya sudut pandang. Nah, itu yang disebut dengan paradigma. Nah, nanti akan ada beberapa paradigma yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian kita yang terpenting dalam pemrograman nanti kalau sudah berhubungan dengan bahasa program, itu kita perlu memahami perintah dasar pemrograman, yaitu perintah-perintah yang digunakan dalam bahasa pemrograman yang akan kita pelajari nantinya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke algoritma dulu ya. Jadi sebenarnya dalam kita membuat program itu sebenarnya tidak lepas dari algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah susunan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk penyelesaian masalah. Yang perlu dicatat di sini, ini kalau secara umum ya, tapi kalau yang namanya algoritma untuk komputer ya, untuk penyelesaian masalah yang akan nanti dilakukan oleh komputer. Jadi fungsi utama dari algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Jadi analogi algoritmanya sebagai berikut. Satu, membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Jadi kalau tidak ada masalah ya kita tentunya tidak akan ada pemikiran untuk memecahkan masalah kan. Jadi adanya algoritma itu sebenarnya karena adanya masalah. Ada masalah dalam perusahaan ya yang akan diselesaikan. Nah, itu ya, kita akan membuat algoritmanya. Membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Nah, ini yang terpenting, bahwa algoritma tadi susunan langkah yang sudah sistematis tadi adalah susunan langkah yang nanti akan dibuat program. Bukan langkah yang akan diambil oleh manusia, bukan, tapi oleh program yang akan nanti dilakukan oleh program komputer sesuai dengan pedoman algoritma, sehingga solusi nanti akan tercapai dengan baik dengan adanya penggunaan algoritma. Yang berikutnya ada ciri-ciri algoritma. Ini menurut Donald A. Knuth. Jadi ada ciri-ciri algoritma. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Nah, berhenti setelah melakukan langkah terbatas. Ini cirinya. Yang kedua, setiap langkah yang didefinisikan harus tepat dan tidak ambigu. Tidak ambigu. Nah, algoritma di sini memiliki nilai masukan satu atau lebih masukan. Jadi yang namanya algoritma biasanya punya nilai masukan 0 atau lebih masukan, tapi bisa saja tanpa ada masukan. Tapi kalau tidak ada masukan itu ya
algoritma hanya sekedar tampilan doang berarti kan. Yang berikutnya nol atau lebih keluaran. Nah, biasanya pasti ada keluarannya. Yang namanya pemecahan masalah tadi kan ada keluarnya, ada outputnya. Yang keempat, algoritma harus efektif. Yang berikutnya efektif, ya. Algoritma harus efektif. Efektif artinya tercapai tujuannya. Yang berikutnya tidak bisa diubah urutannya, karena algoritma tadi adalah urut-urutan langkah yang disusun secara sistematis. Jadi otomatis dia harus urutannya harus benar, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dirubah-rubah urutannya. Nah, berikutnya bagaimana cara menulis algoritma? Tadi kan langkah-langkah tadi cara nulisnya gimana? Nah, ada 3 kelompok besar dalam menuliskan algoritma, yaitu dengan menggunakan bahasa natural, bisa menggunakan pseudocode, dan flowchart. Jadi ada 3, ya, bahasa natural, pseudocode, flowchart. Nah, contoh bahasa natural itu yaitu dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Algoritma mengalihkan 2 buah bilangan, misalkan sebagai contoh. Yang pertama, algoritma langkah pertamanya adalah masukkan bilangan pertama. Yang langkah keduanya masukkan bilangan kedua. Ini kemudian divariabelkan, ini variabel A, variabel B. Artinya bilangan pertama tadi akan diwakili oleh A, oleh variabel A, bilangan kedua diwakili oleh variabel B. Nah, kemudian kita masuk proses. Prosesnya adalah proses mengalihkan tentunya. Tentunya kita sudah punya formula dan punya rumus. Nah, outputnya adalah variabel C yang akan kita tampilkan. Dan selesai. Ini contoh algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Ya, jadi mudah dipahami karena disusun dengan langkah-langkah resep gitu ya, kayak resep masakan gitu kan, dengan bahasa natural. Nah, yang kedua ada pseudocode. Nah, ada pseudocode. Nah, ini contoh yang menggunakan pseudocode. Jadi langkah dengan bahasa natural tadi kalau dibuat pseudocode ya jadinya kayak begini. Ya, ini contoh pseudocode 1, ini dengan ada deskripsi. Untuk masukkan data kita menggunakan perintah read. Nah, read A, read B, gitu. Memasukkan nilai bilangan pertama, bilangan kedua, proses, dan cetak sebagai output. Ada juga yang bentuk modelnya seperti ini secara lengkap, ya. Ini dari buku buku Renali Munir dengan algoritma dan pemrograman. Jadi di sini ada kepala programnya dulu, ada deklarasi, artinya di sini kita menjelaskan adanya variabel A, B, C yang nanti akan digunakan di dalam langkah algoritmanya. Ini contoh dengan pseudocode. Nah, pseudocode ini sudah mendekati bahasa program ya, sudah lebih simpel, tapi ini sudah mendekati ke bahasa program, lebih ke notasi. Nah, yang ketiga bisa dengan menggunakan flowchart. Flowchart itu dengan kode-kode simbol-simbol tertentu. Nah, ini simbolnya juga tidak boleh salah ya. Ini simbol awal dan akhirnya harus seperti ini. Ya, nanti tentunya ada kode-kode flowchart. Mulai dan akhir dan selesai. Ini ada simbol input, yang diinputnya ada 2 variabel A sama B. Persegi ini adalah simbol proses, memproses nilai C, yaitu berasal dari perkalian antara A dan B. Ini output, jadi ini bisa input dan output. Outputnya adalah C. Selesai, gitu ya. Nah, jadi ini contoh juga dengan flowchart yang sudah ada percabangan gitu ya. Input AB, jika A lebih besar B, cetak A gitu ya. Ini untuk mengetahui huruf besar mana bilangan yang lebih besar antara A dan B. Ini contoh sebuah flowchart. Ya, jadi sama urutan langkah, maka ini panah ini harus ada panahnya karena ini merupakan aliran proses, aliran datanya. Ini juga panahnya harus jelas. Oh, dari sini ke sini lagi, ya. Begitu seterusnya. Itu dengan menggunakan flowchart. Nah, kalau sudah menggunakan bahasa pemrograman, tentunya kita sudah terikat dengan bahasa pemrograman tertentu perintah-perintahnya. Di sini ada contohnya, dan menggunakan Basic, Pascal, dan Python. Ya, nah ini. Kalau kita lihat di sini yang strukturnya harus baku itu yang di sini yang Pascal ini. Dia harus ada kepala programnya. Di sini ada usage, ini artinya menggunakan unit yang akan digunakan nanti dalam pemrograman. Ini bagian deklarasi variabel diawali dengan var. Nah, algoritma utama itu diimplementasikan di sini, begin dan entity ini. Tadi ada input A, input B, proses, cetak.
Kalau basic sama mirip-mirip, input A, input B, ini bahasa pemrograman basic bisa benar seperti ini. Nah, yang mirip juga dengan Python. Python juga input, ya. Input bilangan 1 disimpan di variabel A, bilangan 2 disimpan di variabel B, diproses menjadi C, cetak hasil C. Nah, ini contoh kalau sudah diimplementasikan ke dalam bahasa program. Ya, jadi pahami sampai sini kira-kira ya. Jadi dari adanya algoritma di sini bisa dalam bentuk flowchart, bisa dalam bentuk pseudocode, bisa dalam bentuk bahasa natural, bahasa kita yang bisa dikenal saya. Kemudian dari langkah-langkah ini tinggal terjemah saja, tinggal translate saja, translate ke bahasa program. Ya, seperti ini translate ke bahasa program. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Berikutnya adalah untuk apa saja untuk program itu, yang banyak sebenarnya ya. Jadi kebutuhan penulisan program itu sebenarnya sudah hampir di seluruh kehidupan, seluruh bidang usaha. Ada sistem reservasi tiket, hotel dan sebagainya, pekerjaan kantor, ya, penggajian, pembukuan, administrasi, pendaftaran, gitu ya. Sistem manajemen lalu lintas, ya, pengaturan lampu lalu lintas itu udah dilaksanakan oleh program. Transaksi perbankan, nah ini apalagi kita sudah sangat mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya transaksi pemrograman yang sudah menggunakan komputer atau program. Kita transfer di sini, bisa di kota lain langsung bisa diambil. Ini tujuan program yang ditulis dengan tujuan khusus. Nah, program komputer, apa maksudnya program komputer? Yang disebut dengan program komputer sangat cepat dan punya memori yang besar untuk menyimpan data. Ya, komputer sangat cepat dan mempunyai memori yang besar untuk menyimpan data. Komputer sangat membantu dalam mengotomasi semua jenis tugas yang terkait dengan kita sehari-hari. Jadi makanya program ini dikhususkan ke komputer. Tugas dapat diotomatisasi dengan memberikan instruksi ke komputer. Instruksi dapat diberikan ke komputer dalam menulis program. Ya, jadi intinya ada alatnya adalah komputer. Komputer itu bisa bekerja sesuai yang kita inginkan dengan adanya instruksi. Instruksi yang diberikan yaitu dengan menggunakan bahasa program atau dengan menulis program. Komputer secanggih apapun komputer, kalau belum diprogram ya belum bisa apa-apa, intinya itu ya. Dia baru akan bekerja maksimal kalau sudah diberi instruksi dengan menggunakan pemrograman. Nah, ini ke komputernya sekarang. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam komputer? Ya, komponen utama komputer ada CPU, ada main memory, ada secondary memory, ada input output device. Ya, ini komponen utama dari komputer. CPU itu Central Processing Unit, yaitu merupakan tempatnya memproses semua instruksi-instruksi yang diberikan ke komputer. Sedangkan main memory itu menyediakan memori, menyediakan ruang selama program dijalankan. Jadi instruksi-instruksi dalam bentuk program itu ya dijalankan setelah program itu diletakkan di dalam main memory atau RAM. Sedangkan secondary memory itu membantu untuk menyimpan data secara permanen di komputer. Ya. Nah, itu secondary memory. Jadi dengan disimpan di secondary memory, data-data yang disimpan tersebut tidak akan hilang. Contohnya disk drive, flash memory, DVD, CD dan sebagainya. Terus di input output device, peralatan input output. Peralatan input output tentunya sangat dibutuhkan ya, keyboard terutama, mouse ya untuk memproses. Ya, kemudian kalau supaya di kasir-kasirnya ada mesin scan. Nah, ada sudah menggunakan infrared, itu termasuk inputnya. Nah, outputnya itu ya terutama adalah monitor gitu ya. Ya, karena prosesnya bisa dilihat, bisa ditampilkan hasilnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan monitor. Seterusnya bisa dengan printer untuk dicetak. Nah, ini komponen-komponen yang digunakan dalam komputer, komponen-komponen utama di dalam komputer. Nah, oke, untuk hari ini saya kira kita cukupkan dulu materinya ya, dan saya harapkan
sudah mulai memahami pendekatan dasar pemrogramannya. Di sini sudah intinya adalah ada algoritma sebelum kita membuat program. Jadi untuk bisa menghasilkan program seperti ini harus paham algoritmanya, harus paham urutannya. Yang pasti adalah input, proses, output. Jadi kalau kita lihat di sini, selalu program itu selalu terjadi 2-3 hal itu. Ada input, ada proses, dan output. Nah, makanya di dalam penyusunan program, biasanya apa dulu outputnya juga. Terkadang ada yang berjalan terbalik ya. Ya, tahunya outputnya seperti ini, buat programnya seperti apa, baru ditelusuri apa saja input yang dibutuhkan. Atau saya tuh punya data seperti ini, data ini, kira-kira bisa dihasilkan output seperti apa. Jadi intinya secara prosedural, secara urutannya adalah input, proses, output. Oke, sampai sini dulu untuk materi kita di masuk ke pengantar pemrograman kita ya, pengantar ke pemrograman. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas lagi sedikit masalah pemrograman prosedural ya. Oke, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.